Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Al Sukri Esos MIKOM. Saya di sini sebagai dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau. Dan ini adalah video pernyataan diri dosen dalam wujud Tridharma Perguruan Tinggi untuk mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2025. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal. Pertama itu adalah terkait media ajar yang saya gunakan di dalam perkuliahan. Adapun media ajar yang saya gunakan dalam perkuliahan yaitu laptop, infocus, televisi, jaringan internet. Kemudian yaitu adalah aplikasi cerdas, yaitu aplikasi yang disediakan oleh Universitas Islam Riau yang dapat digunakan untuk pembelajaran daring, presensi kehadiran, dan kemudian itu adalah pemberian tugas-tugas atau pengiriman materi ajar dan diskusi-diskusi dapat dilakukan di aplikasi ini. Proses pembelajaran yang saya tekankan di dalam kelas itu adalah proses yaitu direction, interaction, and assessment. Nah, ini yang saya tekankan di dalam proses pengajaran. Dan di awal semester, biasanya proses pembelajaran itu dimulai dengan kontrak perkuliahan, dilanjutkan dengan penjelasan tentang RPS. RPS yang berdasarkan sistem outcome based education. Proses pembelajaran awal semester yang biasanya saya lakukan adalah yaitu diawali dengan kontrak perkuliahan, dilanjutkan tentang penjelasan materi perkuliahan secara umum sesuai dengan RPS yang sudah disusun oleh dosen bersama program studi. Dan untuk proses pembelajaran di kelas itu diawali dengan pemberian salam, kemudian mengucapkan basmalah bagi yang muslim, diikuti dengan berdoa sesuai dengan keyakinan atau agama masing-masing. Dan sebelum saya masuk kepada materi kuliah, saya mereview materi yang telah diberikan sebelumnya. Baru setelah itu nanti saya menjelaskan tentang materi-materi perkuliahan yang dipelajari pada hari itu. Dan selama penjelasan materi perkuliahan, saya membuka diskusi dengan mahasiswa. Ini supaya mahasiswa dan dosen itu terjalin komunikasi yang dua arah. Di akhir pertemuan, saya mereview lagi materi itu dan mengajukan kuis atau untuk memberikan penilaian sejauh mana mahasiswa tersebut memahami materi yang sudah saya sampaikan, yaitu dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara acak kepada mahasiswa. Dan sebelum kelas ditutup juga, saya memberikan materi-materi apa saja yang harus dipelajari mahasiswa di rumah, dan materi-materi ini nantinya akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Pada video pembelajaran ini, saya menjelaskan tentang mata kuliah teori komunikasi massa. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa setelah lulus mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Mata kuliah ini diambil pada semester 2. Tujuan dan pencapaian pembelajaran pada mata kuliah teori komunikasi ini adalah untuk tujuan mata kuliahnya mahasiswa mampu dan memahami konsep teoritis komunikasi massa. Adapun capaian pembelajaran yang diinginkan adalah pertama, mahasiswa memahami ruang lingkup komunikasi massa, kemudian mahasiswa memahami teori-teori komunikasi massa terkait dengan media, budaya media, dan masyarakat. Dan ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan contoh-contoh teori-teori komunikasi massa. Dan terakhir, mahasiswa mampu menganalisis model dan teori pada komunikasi massa. Baiklah, mari kita saksikan video pengajaran untuk pertemuan ke-15 yang berupa materi ajarnya yaitu Spiral of Silence, Usage and Gratification, dan teori agenda setting. Mari kita saksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Menjelang persiapan ujian ya. Menjelang persiapan ujian. Oke. Baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu, ya kan, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Dan seperti biasa, silakan Anda mengisi absensi yang sudah disediakan oleh kampus, yaitu di aplikasi cerdas seperti biasa. Isi sesuai dengan instruksi yang ada di sana. Oke. Nah, silakan gunakan perangkat teleponnya untuk mengisi absensi. Oke, baik. Silakan HP-nya disimpan kembali. Oke. Baik, pada pagi hari ini pertemuan terakhir kita di mata kuliah teori komunikasi massa. Nah, di teori komunikasi massa kita akan membahas hari ini itu adalah 3 teori. Pertama, teori agenda setting, yang kemudian teori usage and gratification, dan ketiga itu adalah teori spiral of silence. Nah, spiral of silence. Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang teori diffusion of innovation. Masih ada yang ingat siapa penemu teori diffusion of innovation? Siapa? Everett dan Roget. Kira-kira cara kerja teorinya seperti apa? Penyebaran inovasi baru atau ide baru. Penyebaran inovasi baru atau ide baru. Oke, baik. Jadi materi yang minggu lalu, diffusion of inovasi itu bercerita bagaimana ide baru itu disebarkan kepada kelompok masyarakat. Nah, namanya juga difusi, artinya penyebaran. Innovation adalah ide atau gagasan baru. Nah, lalu di sini ada akan berkait kemarin itu, ya kan? Kalau diffusion of innovation ya. Innovation itu penyebaran ide atau gagasan baru. Gagasan baru. Nah, siapa yang berperan dalam penyebaran ide gagasan baru ini? Kita bisa melihat pada 2 hal. Pertama, di sini ada peran media massa. Ada peran media massa, kemudian ada peran siapa kemarin? Opinion leader. Nah, kenapa orang ini atau 2 hal ini sangat penting? Kenapa? Ya, karena misalnya media massa ini memiliki kemampuan dalam memengaruhi opini publik. Masyarakat biasanya dalam kelompok masyarakat kita itu biasanya sering menurut pada opinion leader. Opinion leader itu misalnya bisa tokoh agama, ya kan, tokoh adat atau tokoh budaya, dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk juga misalnya kalau di Rokan Hilir sana itu ada Datuk Penghulu namanya, atau kepala desa tempat lainnya itu namanya kepala desa, itu Datuk Penghulu, itu memiliki peran atau kemampuan dalam penyebaran ide-ide baru. Jadi diffusion of inovasi tadi itu bagaimana sebuah ide baru disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini kan materi kita minggu lalu. Sedangkan materi kita hari ini tentang apa tadi? Baru tadi disebut
Agenda setting, terus uses and gratification. Dan terakhir, materi terakhir kita adalah tentang spiral of silence. Mana tulisan silent-nya? Silensi. Silensi. Pernah dengar teori ini? Pernah ya? Saya rasa di semester 1 pun, ini semester 2 kan? Di semester 1 pun pada pengantar teori komunikasi, saya yakin ini juga disinggung. Ini juga disinggung. Ya kan? Pertama adalah teori agenda setting, uses and gratification, dan spiral of silence. Nah, kira-kira ada yang bisa memberitahu nggak agenda setting itu apa? Bagi yang sudah pernah dengar tadi, agenda setting itu apa? Tak usah takut salah. Ya. Agenda setting itu teori di mana media memfokuskan ke salah satu isu dari yang dibicarakan pada publik. Oke, ya. Jadi agenda setting itu adalah bagaimana media memiliki agenda terhadap informasi yang dia berikan. Jadi agenda yang dimaksud di sini itu adalah dalam suatu peristiwa, misalnya dalam suatu peristiwa, ia memfokuskan pada suatu hal, ya kan? Memfokuskan pada suatu hal sehingga kemudian agenda media tersebut menjadi agenda publik. Menjadi agenda publik. Jadi teori agenda setting ini menganggapan bahwa media itu memiliki agenda, ya kan? Agenda terhadap apa saja yang ia informasikan, apa saja yang ia sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Dia akan ada banyak peristiwa, misalnya dalam ruangan ini ada banyak peristiwa. Ya kan, dalam ruangan ini ada banyak peristiwa. Kalau kita mau analogikan, dia ambil salah satu sudut saja. Ya kan, dia tidak memanipulasi informasi. Dia tidak menyampaikan informasi bohong, tidak. Teori ini tidak menganggapan bahwa media itu menyampaikan informasi bohong, tidak. Tapi dia hanya memfokuskan pada sesuatu saja, pada sesuatu saja. Oleh karenanya, apa yang menjadi fokus media tadi atau apa yang menjadi agenda media tadi kemudian akan menjadi bahan diskusi, menjadi agenda pada publik atau pada masyarakat. Atau analogi sederhananya begini, apa yang disampaikan oleh media, ya kan, itu akan menjadi bahan pemikiran masyarakat. Artinya pengaruh media massa sangat kuat. Jadi apa yang menjadi agenda media akan menjadi agenda publik. Gitu. Jadi pengaruhnya dianggap sangat kuat. Nah, ini faktanya juga itu kita rasakan. Ya kan? Ada kalanya media itu fokus pada isu-isu tertentu berhari-hari misalnya, ya kan? Lama-lama kemudian itu kan menjadi sebuah perbincangan publik. Karena kita menganggap apa yang dianggap penting oleh media itu juga dianggap penting oleh publik. Ya kan? Nah, itu teori daripada agenda setting. Jadi yang menentukan agenda publik artinya siapa? Yang menentukan agenda publik siapa jadinya? Kalau ini dia media, ya kan? Yang menentukan agenda publik itu adalah media. Nah, kita masuk pada spiral of silence. Ya. Teori spiral of silence. Dalam bahasa kampungnya, teori ini berpilin di dalam kesunyian. Wah, nampak gambar pilin-pilin dia kan? Berpilin-pilin dia. Mana gambarnya? Ini berpilin dalam kesunyian. Ini gambarnya. Ya kan? Teori berpilin. Nah, ditemukan oleh Elizabeth pada tahun udah hafal. Ini kalau keluar dalam ujian saya yakin Anda dapat. Karena itu kan. Nah, teori ini
berkisah atau muncul daripada sebuah pertanyaan. Kita kembali awal tadi, muncul dari sebuah pertanyaan, bagaimana opini publik itu terbentuk. Bagaimana opini publik itu terbentuk. Newman membagikan opini itu keluar kelompok masyarakat dominan dan masyarakat minoritas. Ya, masyarakat dominan dan masyarakat minoritas. Jadi menurut Newman itu, ya kan, Newman itu dia seorang keahlian dia itu sosiologi, itu salah saya. Dia ini. Nah, dia mengatakan kita ini kebanyakannya, ya kan, kita ini kebanyakannya takut dikucilkan. Betul nggak sih kita takut dikucilkan? Ya kan? Kita ini takut dikucilkan atau takut diisolasi. Ya kan? Ya, dalam lokal ini ada 40-an atau 30-an orang, ya kan? Satu orang saja dikucilkan, tak pernah diajak bicara, tak pernah diajak diskusi. Bagaimana rasanya? Nah, kita kan takutnya di situ. Nah, Newman ini berpandangan dari kelompok masyarakat tadi itu, kita ini memang cenderungnya itu adalah dikucilkan. Ya kan? Dan kita cenderung memilih diam apabila ada sesuatu di dalam lingkungan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kita melihat ada banyak orang yang sepakat pada suatu ide misalnya, pada satu ide, sementara kita menentang ide itu. Karena kita takut dikucilkan, kita memilih pada posisi diam, tidak bersuara. Nah, maka disinilah kata Newman tadi itu, peran media bagaimana? Peran media itu cenderungnya media itu adalah mengambil suara mayoritas, ya kan? Dan mengabaikan suara minoritas. Jadi media berperan penting dalam membentuk opini publik dengan mengambil mana yang dominan, mana yang suara yang dominan. Ya. Kalau misalnya terdapat yang ada opini yang dominan itu saling bersaing, apakah teori spiral of silence ini tetap berfungsi? Ya, ada banyak peristiwa kan di dalam masyarakat, ada banyak bahasan, bukan hanya satu. Jadi yang menjadi opini publik kita hari ini tentang kondisi Indonesia itu kan bukan hanya pada satu hal, ya kan, pada satu. Memang nanti akan ada fokus pada, misalnya hari ini apa yang menjadi isu Indonesia? Ijazah palsu. Oke, itu sudah sejak lama ya. Kita digiring nih, ijazah palsu, ya kan? Ijazah palsu. Terus apa lagi? Perang dunia. Bersaing kan informasinya ya. Bersaing informasinya. Nah, dan ini kan punya publiknya masing-masing. Punya publiknya masing-masing. Dan media itu kan mengambil yang seperti saya bilang tadi itu, mengambil, kalau kita kembali ke teori agenda setting tadi itu, dia akan mengambil mana yang kira-kira yang menjadi perhatian publik. Kan tak mungkin satu dong. Tak mungkin satu. Gitu. Ini kalau kita mau contohkan, ada satu kasus misalnya, kalau dalam kalau Anda baca bukunya ya Uwais Entuner itu, dia melihat gini, dia mencontohkan dalam bukunya itu, dia mencontohkan kasus ganja medis. Kasus ganja medis mungkin ada di sini. Ya, ini kasus ganja medis. Isu yang muncul itu, fenomena muncul itu adalah pemerintah itu akan melegalkan ganja, tapi medis ya, sifatnya medis. Jadi apabila itu hanya untuk kebutuhan atau keperluan pengobatan, itu boleh. Tapi ada juga masyarakat berasumsi ganja itu bagaimanapun juga haram. Lah, ya kan? Bagaimanapun juga haram. Tapi masyarakat banyak menganggap, misalnya dalam lokal ini, rata-rata atau mayoritas mahasiswa yang ada di dalam lokal ini, komunikasi 2F ya, komunikasi 2F ini, mengatakan bahwa ganja untuk medis itu boleh saja, tak apa-apa. Lalu ada tuh satu orang, dua orang tidak sepakat.
tetap haram, tak boleh, banyak mudaratnya, segala macam. Kira-kira macam itulah ya, mau kita analogikan, haram segala macamnya, ya kan? Nah, menurut Newman, yang minoritas tadi itu tak berani muncul ke permukaan, ya kan? Dia lebih pada memilih diam. Dia lebih memilih diam. Makanya ini digambarkan sebagai suara mayoritas, mereka ini vokal. Jadinya vokal. Ini menjadi suara minoritas. Kenapa mereka tidak bersuara? Seperti yang saya bilang tadi itu, mereka takut dikucilkan. Mereka takut dikucilkan. Dan fakta nggak ini terjadi? Fakta sekali. Kasus ijazah palsu saja misalnya, ya kan? Kasus ijazah palsu kan? Kalau kita lihat misalnya ada banyak pandangan tentang kasus ijazah palsu misalnya. Itu yang kemudian beredar di media sosial umumnya ya, di media sosial umumnya. Ya. Apakah semuanya setuju bahwa Bapak Presiden kita dulu itu misalnya itu palsu? Enggak juga. Ya kan? Lalu ada juga opini kan bahwa ini hanya sebagai akal-akalan dalam politik. Itu isu yang beredar kan. Kemudian ada yang mengatakan lagi tak mungkin. Misalnya kalau kita mencontohkan hal seperti itu, tak mungkin. Nah, ada yang mayoritas suaranya, ada yang minoritas. Apabila ia berada dalam lingkungan sosial seperti ini, misalnya dalam lingkungan sosial seperti ini, dalam kelas ini, perbedaan pandangan tadi apabila mayoritasnya setuju kepada A, ya kan, maka yang lainnya itu cenderung memilih diam. Maka asumsi dasar daripada teori ini, mana tadi? Ya kan? Asumsi dasar teori spiral of silence ini, pertama, masyarakat dapat atau mampu mengancam individu yang berbeda dengan mereka dengan cara mengisolasikannya. Itu pandangan pertama. Dan daripada itu pula, masyarakat takut akan dikucilkan. Takut akan dikucilkan. Yang kedua, ketakutan akan dikucilkan tersebut menyebabkan individu mencoba mencari iklim opini ya, hampir sepanjang masa, ya maksudnya mau menyesuaikan diri lah, kira-kira semacam itu, menyesuaikan diri, ya, memilih diam dan segala macamnya. Perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian publik. Wah, perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian publik. Jadi teori ini seperti yang saya bilang di awal tadi itu mengarah kepada bagaimana terbentuknya opini di tengah masyarakat, spiral of silence. Nanti kalau ini keluar dalam ujian, bisa lah ya bercerita ya. Wah, bisa, pasti bisa. Nah, teori tentang bagaimana opini publik ini terbentuk juga ada kritikannya. Oh, bentar, mana saya lihat kritik terhadap teori ini. Salah satu kritik terhadap teori ini, tidak semua orang takut diisolasi. Wah, ini orangnya hebat berarti ya. Tidak semua orang takut diisolasi. Itu ada orang yang memiliki pendirian teguh. Ya, seramai-ramai apapun kalian, pendapat saya ini, kata dia. Nah, orang yang seperti ini tidak termasuk menjadi apa katanya? Newman itu tidak masuk ke ranah sana. Kan tidak semua orang sama. Kan tidak semua orang takut dikucilkan. Ada orang punya pemberian teguh kok, itu kan. Ya, dia tegas sama pandangannya, itu kan. Opinion leader dengan banyak pengikutnya sulit untuk merubah pendapatnya. Ya, betul juga. Ya, bisa kita kategorikan pada orang yang orang opinion leader, kan dia punya pengikut yang fanatik ya kadang-kadang. Iya, dia susah untuk diubah pendapatnya. Kira-kira itu. Nah, kesimpulannya daripada teori ini perlu diperkuat dengan mempertimbangkan dinamika kekuatan opini individu dan kelompok dalam konteks sosial yang kompleks. Oke, baik. Tadi itu bahasan tentang 3 teori, dari agenda setting, teori usage and gratification, dan spiral of
silent, ya. Jadi selesai materi kita, dan saya ingin salah satu bisa menjelaskan tentang si Vinia lah. Coba kamu jelaskan dulu teori agenda setting tadi, kira-kira bercerita tentang apa? Teori agenda setting ini Pak, teori yang menjelaskan bagaimana isu yang disajikan oleh media tersebut itu dapat mempengaruhi cara pikir atau pandangan publik, yang pada intinya teori ini nih, agendanya itu ditentukan oleh opini publik. Oke, baik. Siapa yang bisa jelaskan spiral of silence tadi yang sudah saya jelaskan tadi? Ada yang bisa jelaskan? Ya, kamu bisa nggak? Siapa namanya? Amelia. Oke, silakan. Spiral of silence. Baik, Spiral of Silence itu dikemukakan oleh Elizabeth Noel-Luhmann, yang dimana dia berfokus pada media itu membuat suatu opini, mengambil suatu opini yang dianggap penting dari kelompok mayoritas dibanding minoritas, sehingga dia membuat kelompok minoritas takut untuk bersuara, takut untuk diisolasi. Oke, baik. Oke, saya berharap yang lainnya juga konsep-konsep ini. Silakan, yang saya sampaikan tadi itu mungkin terbatas, tapi Anda akan banyak menemukan hal-hal baru dari yang saya jelaskan tadi itu apabila Anda membaca. Kalau tak membaca ya juga nggak dapat. Ya. Oke, baik. Ini berakhir pertemuan kita. Ya, sampai jumpa minggu depannya, dan tolong diulangi materi-materinya. Tolong diulangi materi-materinya. Ya, supaya nanti pas ujian itu tidak kesusahan. Kalau tidak dibaca juga nggak dapat ya. Baik, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Tolong keluar dari ruangan ini dengan tertib, kursinya tolong dirapikan kembali. Ya, silakan.